sekecil apapun ucapan-ucapan seseorang yang terindikasi membuat makar, tentu harus diwaspadai. Tengku Kori, Mahesa, kalianlah yang akan dikorbankan oleh orang pihak ketiga. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah antar pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke yang kami banggakan, yang kami terus doakan, semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala hal yang tidak baik, sesuatu hal yang tentunya akan membuat kita terjerumus dalam hal-hal kemungkaran, baik itu kemungkaran secara pribadi ataupun kemungkaran secara dalam ranah berbangsa dan bernegara, di dalam sosial dan kemasyarakatan. Baik saudara-saudaraku yang saya banggakan, pada kali ini kita disajikan oleh sosial media dari beberapa akun-akun yang berterbangan di sosmed, video-video yang tentunya membuat kita miris dari ucapan-ucapan orang-orang yang tentunya masih di dalam naungan negara Republik Indonesia. Baik saudara-saudaraku yang kita banggakan, langsung saja kita akan menanggapi ucapan orang-orang yang akan membuat provokasi, mengajak untuk intoleransi, orang-orang yang akan mengajak kepada hal-hal yang akan merusak keutuhan bangsa ini. Pada kesempatan beberapa hari kemarin, ada orang yang mengatakan bahwa siapa yang numpang Indonesia, apa Banten yang numpang ke Indonesia. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, tentu dari kalimat itu saja orang yang menamakan sebagai poros tengah ada sesuatu hal ganjal di dalam hatinya. Dia secara langsung mulutnya mengatakan bahwa tidak nyaman hidup di Indonesia. Secara tidak langsung dia adalah mengakui, walaupun itu di dalam mulut, tapi ucapan mulut itu adalah sumbernya dari hati. Al-zahiru tadullu 'alal batin. Ucapan kamu menunjukkan apa yang ada di dalam isi hatimu. Tidak asing dan tidak bukan, kita semua sudah tahu. Banyak orang yang sudah menanggapi tentang hal ini. Begitu bahayanya ucapan-ucapan yang seperti itu. Itu Mahesa, orang yang mengatakan sebagai poros tengah, tidak ke Kiai Imad, tidak ke Habib. Pokoknya yang khurafat, ya, ajaran-ajaran yang menyimpang akan dilawan. Tapi dalam konteks ini dia mengatakan, mengajak kepada orang-orang yang mungkin mengaguminya, itu adalah ucapan yang mungkin paling keren bagi dia sebagai orang yang mengatasnamakan poros tengah. Terus pada waktu itu dalam Komal, dia bergabung bersama dengan Tengku Kori, yang tentunya
kita semua sudah tidak asing dengan tegas menyatakan akan melawan Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beberapa kali orang Aceh ini mondar-mandir di dalam keorganisasian yang muncul bersamaan dengan mencuatnya tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itu perjuangan Wali Songo Indonesia ataupun Laskar Sabilillah. Kita pernah bersama dengan Tengku Kori dulu dalam wadah perjuangan Wali Songo Indonesia. Dan Tengku Kori ini juga salah satu sebagai saksi pada saat pencetusan Laskar Sabilillah di Pondok Pesantren An-Nadwah. Walaupun saat ini kami tidak begitu aktif di dalam PWI ataupun Laskar Sabilillah. Kami tidak aktif di dalam organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia. Namun perjuangan nafas kita masih sama. Tidak ada rasa iri dan dengki di dalam hati kami kepada saudara-saudara kami di PWI. Berbeda dengan Tengku Kori, bukan berarti di sini kami membuka aib seseorang. Namun gejala-gejala itu terlihat di saat Tengku Muda Kori tidak diangkat sebagai pengurus PWI. Seperti apa yang dia katakan. Malah justru kami tidak ingin, sama sekali kami tidak ingin mendapatkan posisi dalam kepengurusan PWI, saudaraku semua. Tapi kami, mari kita bergerak bersama, mari kita berjalan bersama di dalam membentengi, menjaga Nusantara demi keutuhan bangsa ini. Marwah, nama baik bangsa Indonesia. Dari orang-orang yang akan membelokkan sejarah bangsa. Dari orang-orang yang akan merusak, mengganti kepribadian Nusantara, diganti dengan norma-norma orang-orang yang hanya akan memanfaatkan seolah-olah mereka adalah orang yang hebat. Khabib-khabib Al-Yaman. Bergabungnya Mahesa dan Tengku Kori, sekecil apapun gerakan-gerakan separatis, itu tetap sesuatu hal yang perlu diwaspadai. Pada saat itu di Komal kita menyimak bahwa si Mahesa dengan Tengku Kori ini akan membuat sebuah wadah perjuangan poros tengah mereka. Sebuah laskar ataupun organisasi ataupun pergerakan apalah yang akan mereka namai dengan Embruter katanya. Dari gagasan namanya saya sudah tidak karu-karuan. Berarti itu menunjukkan otak mereka pun tidak karu-karuan sebenarnya isinya. Tidak jelas kemana arah perjuangan mereka. Apa yang akan mereka perjuangkan, apa yang mereka harapkan dari jerih payah mereka berjuang. Membela siapa? Kalau kami mengamati, mereka hanya membela diri mereka sendiri. Di antara orang-orang yang bergabung di gerakan-gerakan yang mengatakan sebagai poros tengah, itu hanyalah gerakan-gerakan yang tidak karu-karuan. Sekecil apapun ucapan-ucapan seseorang yang terindikasi membuat makar, tentu harus diwaspadai. Bila perlu, orang tersebut ditangkap dan diinterogasi apa maksud ucapan mereka. Karena itu akan menjadi bibit-bibit kerusakan generasi kita yang akan datang. Kalau memang kalian sebagai warga bangsa Indonesia masih bangga, masih cinta dengan NKRI, Tengku Kori, Mahesa, dan pengikut pengagum kalian, sadarlah bahwa kalian
hidup di Indonesia. Tidak usah membawa suku kalian, tidak usah membawa ras kalian. Tapi kita satu Indonesia. Untuk keutuhan bangsa, jangan sampai kalian usik dengan melontarkan kalimat-kalimat yang hanya akan merusak perjuangan yang saat ini bergerak tetap untuk menjaga keutuhan bangsa. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, sebagai generasi muda, seharusnya dalam berucap, dalam berkata, hati-hati. Sebelum kalian menyesal apa yang telah diucapkan oleh kalian. Anda tidak mendukung Kiai Haji Imad, itu pun hak Anda. Anda mengatakan akan melawan para kabib-kabib yang dobol, itu pun hak Anda. Namun, kalau Anda sudah mengatakan akan memisahkan diri dari NKRI, itu adalah bentuk perlawanan kepada bangsa Indonesia. Berarti Anda sudah melawan, akan merusak generasi bangsa. Anda akan melawan seluruh warga Indonesia. Camkan itu. Sebelum gerombolan embruter ini dapatkan dukungan dari orang yang tidak bertanggung jawab, pihak orang ketiga yang akan memanfaatkan mereka untuk terus mengorak-arik, untuk terus mengobrak-abrik adanya perjuangan saudara-saudara kita dalam meluruskan sejarah bangsa, mensucikan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga keutuhan bangsa, keutuhan NKRI. Kalau memang kalian, Tengku Kori dan Mahesa, dan gerombolan-gerombolan kalian, janganlah kalian pancing. Kalau Anda memancing, berarti siapa di belakang Anda pasti akan ketemu. Dan kalianlah yang akan dikorbankan oleh orang pihak ketiga. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah antar pribumi. Pihak ketiga akan bertepuk tangan. Hati-hati, jaga mulut kalian. Jaga pikiran kalian, jaga hati kalian. Jangan sampai salah terucap yang keluar dari mulut kalian. Salam tali persaudaraan sebangsa Nusantara. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.